mendadak muncul pada acara Car Free Day, CFD, di Jalan MH Tamrin At. Ia berdalih bahwa tindakannya bukan kampanye. Menurut Bawaslu, laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran tidak cukup bukti. Walaupun bukan termasuk pidana pemilu, namun tindakan Gibran disebut masih berpotensi memenuhi unsur pelanggaran lain. Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, menyatakan laporan mengenai dugaan pelanggaran kampanye melibatkan anak-anak yang dilakukan calon wakil presiden, cawapres, nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di acara CFD. Menurut Bawaslu, laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran tidak cukup bukti. Ketua Bawaslu Ri Rahmat Bagja mengaku bahwa laporan itu telah dibahas Bawaslu bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakumdu. Hasil tindak lanjut tersebut menyatakan, tidak cukup bukti dalam pelibatan anak-anak, yang artinya tidak memenuhi unsur pidana pemilu sehingga hal tersebut bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Kata Bagja dalam keterangan persnya, Selasa, tanggal 19 Desember tahun 2023. Walaupun bukan termasuk pidana pemilu, namun tindakan Gibran disebut masih berpotensi memenuhi unsur pelanggaran lain. Bawaslu melakukan penelusuran lebih lanjut berkenaan dengan potensi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, ujar dia. Sebagai informasi, Gibran pada Minggu, tanggal 3 Desember tahun 2023, pagi mendadak muncul pada acara Car Free Day, CFD, di Jalan MH Tamrin atau Bundaran HI, Jakarta Pusat. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu juga membagi-bagikan susu kepada warga yang ada di area CFD. Ia berdalih bahwa tindakannya bukan kampanye, meski dilakukan Gibran dalam masa kampanye. Ia beralasan hanya ingin mencari lokasi yang ramai untuk melakukan bagi-bagi susu itu, kan tanpa alat peraga kampanye, APK, kata dia saat itu. Kami kan enggak melakukan ajakan untuk pencoblosan atau apa kan enggak, sebut Gibran. Lalu, bagaimana menurut pendapat kamu? Kemukakan pendapatmu di kolom komentar. Anas Urbaningrum bebas dari penjara. Terus ikuti berita-berita terbaru di channel Viral Update. Anas Urbaningrum bebas dari penjara. Dia menyampaikan permohonan maaf dan ucapan terima kasih. Pada tahun 2014, nama Anas Urbaningrum menjadi perbincangan hangat di Indonesia.